orang kuburannya di Medina gimana? Betul nggak? Kecuali kamu percaya Muhammad itu kalimatullah, Muhammad itu rohullah yang maha hadir. Ini beda dengan iman Kristen kita. Tuhan Yesus itu maha hadir dan dia hidup. Dia bangkit dari kematian. Ini beda ya sama yang lain-lain ya teman-teman. Ini makanya nalar kita ini gimana nih Bu Marsya tadi, kalau kita sama kan, orang Muslim juga Assalamualaikum ya Muhammad. Oh tidak, kami tidak berdoa kepada Muhammad. Sama aja jadinya. Ya, makanya kalau kita pelan-pelan belajar, pelan-pelan menelaah ya, itu sebenarnya ini dari mana sih? Kan itu sebenarnya yang teman-teman misalkan si siapa tuh yang umat Katolik yang sebelah itu tokoh mal sebelah, bisa nggak menjelaskan oh ini tradisi atau memang ini Bunda Maria menyuruh ya mintalah kepadaku bla 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 misalkan begitu. Nah ini kan perlu datanya sebenarnya. Nah mohon maaf mungkin umat Katolik juga agak kebingungan sebenarnya sekarang. Ya kan? Itu ritual. Contoh Bu Marsya, mereka mengambil ayat di Kisah Para Rasul di mana Bunda Maria dengan 120 orang murid Yesus itu berdoa bersama-sama. Ya jelas karena waktu itu mereka masih hidup. Hidup, betul, beda ya. Kalau Bunda Maria di tengah-tengah kita juga berdoa bersama dengan Maria. Saya mau juga berdoa sama Maria. Tapi posisinya sekarang kan Maria ini sudah di dunia orang mati. Dan dia bukan maha hadir gitu. Jadi Anda tuh memposisikan Maria dan Samson ini seperti Allah. Mereka bisa mendengar doa kita, mereka maha hadir. Itu menurut saya agak kurang sepaham di situ ya. Kalau buat saya mereka tidak maha hadir. Saya nggak tahu kalau Anda berpikiran bahwa Maria maha hadir dan bisa mendengarkan doa kita. Kalau saya tidak, gitu loh teman-teman ya. Tapi ayatnya kan sudah jelas ya Bu Sofi ya. Kita kan nggak perlu mendoakan orang yang sudah nggak ada. Betul nggak Bu Sofi? Betul, justru di dalam Alkitab yang ada adalah roh-roh orang-orang kudus itulah yang berdoa bagi kita. Nah, itu kadang-kadang gini, maaf ya teman-teman punten ya, kalau ada teman-teman yang saya juga belajar gitu kan. Dulu kan juga saya nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang kita kalau ke makam gitu kan, kadang-kadang kita habis dari makam kalau Natalan ke sini, kalau Lebaran ke sini, itu karena ayat itu ya. Itu saya berpatokan pada back to Bible akhirnya ya, dari yang nggak tahu ya, akhirnya begitu saya tahu, oh ya betul nggak boleh ya. Nah pertanyaannya, maaf punten ya, apakah Bunda Maria sudah mati atau belum? Kan sudah. Nah ini makanya kita harus harus sedikit cerdik gitu ya, menelaah apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan bilang ya nggak mungkin kita harus berdoa dengan orang-orang yang sudah mati, gitu kan? Nah coba itu. Makanya Bu Sofi, saya tuh kepingin teman-teman itu cari tahu, apakah ini tradisi yang orang orang Katolik sendiri nggak tahu, ikut. Karena waktu dia kecil, sekolah itu diajarin ini, runutannya begini, harus begini, jadi ngikut. Nah, buat saya, ya apa bedanya sama kaum sebelah? Kalau kaum sebelah kan juga gitu, karena tradisi ya ulamanya bilang harus begini ngikut gitu. Tapi dasar-dasarnya mereka nggak tahu apakah disuruh atau enggak gitu kan. Itu Bu Sofi, lanjut Bu Sofi. Oke, kita sapa dulu nih, ada tamu nih. Selamat pagi Adek. Selamat pagi. Adek, selamat pagi. Oke, saya turunkan ya, nggak ada jawaban. Ya, dilanjut. Ya. Nah, ini ada satu lagi, Puyer. Selamat pagi, Puyer. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, Bapak Islam, Kristen? Kristen. Oke. Iya, tadi mau silakan, ini. Iya memang kita bersyukur lah ya, kita sebagai orang Kristen punya Alkitab dan kita sholat skriptura ya. Kalau nggak kita lihat, kita jadi meleset ya kan. Hamartia meleset. Bukannya Yesus sudah bilang marilah datang kepadaku, ini malah datang kepada mamahnya ya kan, bundanya ya. Jadi mungkin mereka berpikir kali kalau anaknya aja sakti, mamanya lebih sakti kali gitu kali ya. Ya.
Itu sih host, saya pikir bener ya, kita jadinya Kristen jadi benar-benar kelihatan keunikannya ya kalau ngikut-ngikut seperti Katolik Roma. Jadi ini kita jadi mirip sama yang sebelah kan. Ya apa bedanya kalau sama aja ya kan. Karena mungkin Gitu, begini cuma- Pak, karena mungkin begini. Karena kan dasarnya mereka, maaf ya yang saya sering dengar, oh kita cuma menghormati kok. Lah menghormati kan ngapain didoain? Kan gitu. Back to Bible akhirnya. Nah, Betul. pertanyaannya orang Katolik pernah baca Alkitab tentang ayat-ayat itu enggak? Tidak boleh Nggak mendoakan boleh, orang beda. mati gitu kan, apa segala macam. Kan gitu. Boleh Betul. terkubur ya untuk bersih-bersih atau apa, tapi kalau kita mendoakan sampai yang sudah mati terus berbicara supaya kita dilindungi di apa lah, berarti kan menyalahi Alkitab ya, bukan begitu ya teman-teman. Maaf ya, saya juga belajar, saya membaca ya tentang ayat itu, cuman saya nggak hafal ayatnya di mana. Nah itu yang buat saya pegangan setiap saya ziarah, itu nggak mungkin saya berdoa lagi sama yang sesudah saya cuma membersihkan Iya. ya. Kita misalkan ada berapa orang di situ yang Kristen, kita ke tempat kita saling menguatkan keluarga yang masih ada, yang ditinggalkan aja gitu kan. Tapi bukan berdoa supaya orangnya udah nggak ada di yang kita datengin itu. Itu menurut saya, setelah saya tahu ayat itu, saya juga mengingatkan keluarga saya, saudara saya, nggak bisa kita mendoakan yang di dalam kubur itu. Saya bilang gitu karena ayatnya jelas. Saya waktu itu masih hafal ya. Nih saya kasih tahu, oh iya. Iya, Itu aja aku sih, juga teman-teman. kalau mamaku Katolik kan ya. Jadi ketika kamu doain papa apa cengbeng kayak gitu kan, aku bilang aku nggak doain yang mati, aku bilang udah lama aku nggak ngurusin yang mati, aku ngurusin mama aja yang hidup, aku bilang apa juga ngurusin yang mati. Ya karena aku udah nggak percaya gitu-gitu teman-teman. Biarlah papa aku apa yang menjadi upah dia, semua kehidupan dia menjadi tanggung jawab dia. Ya itulah Tuhan lah yang menjadi hakimnya kan begitu. Tapi aku sudah tidak mendoakan dia atau sudah tidak, apalagi meminta berdoa. Aku sudah yakin sekali ya apapun itu Tuhan kasih yang terbaik untuk papa aku gitu. Tapi yang kita doakan adalah yang hidup, yang kita Iya, bahagiakan, yang kita kasih masih berjuang di dunia. Iya makanya Yes. mama gue, ayo makan apa yang enak, gue kasih duit semua apa. Jangan nanti waktu orang tua kita mati baru kita kasih ayam potong, kita kasih gado-gado, Kuburannya digede-gedein ya kan. kuburannya digedein, ya. Coba, Rumahnya Bang Gema, digedein, disenengin rame kita. Sorry Bu Sofi, Ya, bisa diulangi lagi nggak ayat yang nggak boleh mendoakan orang mati itu? Coba Bang Gema dibacakan. Pengkhotbah 9 ayat 5. Mungkin teman-teman agak lupa, mungkin saya nggak bilang nggak tahu ya. Mungkin lupa dengan ayat ini yang makanya itu akhirnya susah itu nalatnya. Oh nggak pernah. Bukan Bu Marsha, mereka bukan nggak tahu, sorry izin ya. Sedikit lurusin, karena mereka itu selalu ditakut-takutin dengan tafsir bebas. Padahal kita juga menafsirkan Alkitab nggak bebas-bebas gimana, kita punya step-stepnya kan, exegesis, bisa dipertanggungjawabkan. Nah tapi Makanya kalau kita sudah back to Bible aja sih Pak Kuyer ya kan, betul nggak? iya, kalau Apa sudah kata ditakut-takutin itu kan serem ya. Selalu yang dijadikan patokan adalah perkawinan di Kana ketika Maria meminta Yesus mengubah air menjadi anggur. Tapi itu bukan berarti ada orang berdoa kepada Maria, Bunda Maria tolong dong minta sama anakmu supaya air berubah jadi anggur, kan nggak Nggak begitu ceritanya. Aduh saya tapi kadang-kadang gimana ya sama, tapi mereka pun saudara-saudara kita ya teman-teman, Ya, jadi nggak, kita saling cuman- mengingatkan aja lah. kita ya makanya kan saya bilang Bu Sofi, Ya, mungkin cek Sabar Yon, biar Bu Marsha ngomong dulu, silakan. ya. Masih kecil nggak ya? Ini saya udah teriak-teriak loh. Sorry ya teman-teman, soundcardnya memang udah lapuk. Soundcardnya udah lapuk, nggak apa-apa tiap hari soundnya dibuat perang gitu. Jadi gini teman-teman ya, saya makanya sekali mungkin ya ini ya, mungkin teman-teman kalau Kecil Ibu, Bu Marsha, Bu Sopi, saya cuma bilang suaranya kecil Bu Sopi. Bu Marsha kecil. udah aku polik loh nih Bang Ion, soundcardku memang rada soak ini. disangka orang Katolik lagi di purgatori, ibu kecil suaranya. Canda. Cek. Itu ada tamu, silak Pak Lambo. Lambo. Selamat pagi Lambo. Lambo, selamat pagi. Bu Marsha Oke, nggak ada kecil jawaban suaranya ya. Bu Marsha. Pak Lambok. Cek. Udah besar Bang. Cek. Tes.
soundcard yang apa sih? Pakai headset aja, Bu. Kalau headset mungkin lebih dengar. Ya, buat teman-teman dikasih kesempatan, mumpung ada Bu Supiatul, mumpung ada Bu Maksa, dan juga mumpung ada teman-teman, saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Tetapi kalau bertanya disimak baik-baik, jangan sok ngebantah. Kenapa? Jangan ngebantah. Kalian ngebantahnya asal jadi sih, ya. Yang tadi saya contohin tuh ya. Oh, saya sih nggak tahu ya. Kalau orang mati bisa dengar apa bisa ngomong. Itu bukan bantahan. Ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau kalian mau naik, bertanya kepada Bu Sopiatul atau Bu Maksa atau kepada teman-teman, disimak jawabannya teman-teman. Ya. Terima kasih buat Bu Sopi. Lanjut Bu, saya ke depan lagi Bu ya. Bu Maksa silakan. Gema, thank you Gema. Malaysia itu kalau nge-host juga tuh suaranya kecil loh, Bu. Cek. Ini sudah Nah, kedengaran. lumayan. Ya Ini lumayan. Aku nggak pakai soundcard ini. Ya, maklum ya Bu Sofi, teman-teman, soundcardnya udah tiap hari di tren sok. Oke, jadi itu tadi ya. Mungkin maaf ya teman-teman, mungkin ada teman-teman Katolik. Ayo, mungkin ya itu tadi sama mungkin ya. Kayak teman sebelah. Jadi dari kecil ya, oh itu liturginya begini urutannya atau nah itu yang ikutin itu ya tanpa mungkin dasar-dasarnya nggak dikasih tahu. Tapi buat saya kalau misalkan baca Alkitab jelas kok di situ ya. Nah pertanyaannya kita mau kritis nggak kan itu? Kalau misalkan di dalam Alkitab di pengkhotbah itu tadi ya tidak boleh. Nah kenapa kita harus itu tadi berdoa kepada orang yang udah nggak ada? Itu makanya akhirnya menurut kita jujur bertentangan nggak apa yang kita lakukan dan apa yang ada tertulis dalam Alkitab? Itu aja dulu. Nah, saya banyak mendengar gini, oh itu karena kita menghormati. Apakah menghormati orang mati kita juga harus berbicara atau minta-minta kepada yang mati? Itu kan nggak juga. Itu menurut logika kita, ya. Makanya ayo jangan sampai kita beragama tapi logika kita juga nggak main. Itu aja sih. Itu dulu. Lanjut Bu Sofi. Iya, contohnya kenapa mayat Musa juga Tuhan nggak kasih tahu. Takutnya mayat Musa juga disembah sama orang Israel tuh. Ya kan? Satu itu. Kedua tadi mengenai berdoa pada orang mati. Saya tuh pernah membuat satu video beberapa tahun lalu mengenai Yahweh dalam sejarah Cina purba ya. Jadi pada waktu itu kekaisaran Cina itu ada kedatangan satu misionaris Kristen. Saya lupa itu namanya siapa. Dia belajar bahasa Mandarin, belajar nulis huruf kanji, lalu dia berusaha mendekatkan sama seperti Nommensen gitu ya, kepada orang-orang Batak. Dia berusaha untuk mendekatkan itu, lalu dia mencoba masuk, dia dekat sama kaisar. Lalu dia menginginkan, dia memberitakan Injil di situ, dan kaisarnya itu mau jadi Kristen teman-teman, ya, menjadi kaisar Kristen pertama. Lalu kaisar ini membuka, kenapa enggak agama Kristen ini boleh disebarkan ke seluruh rakyat Cina pada waktu itu. Nah, akhirnya si misionaris ini minta izin sama paus. Saya lupa tuh pausnya siapa waktu itu. Sejarah nih teman-teman. Tetapi ya paus pada waktu itu tidak mengizinkan karena bangsa Cina itu punya satu budaya yaitu berdoa kepada leluhur mereka. Nah sehingga kaisar waktu itu mengatakan kami ini nggak menyembah nenek moyang, kami cuma berdoa untuk menghormati roh-roh atau kan orang Cina kan suka kan kita saya kasih foto atau apa lalu kita kasih apa tuh hiso apa namanya yo lalu kita kasih apa segala macam gitu kan. Nah paus bilang itu tidak boleh lagi dilakukan kalau kamu mau jadi masuk menjadi Kristen. Cina mau dikristenkan pada waktu itu. Nah akibat itu maka pada waktu itu kaisar marah gitu dan dia menutup supaya Kristen itu disebarkan. Itu sejarah teman-teman, itu bisa kalian baca itu ya. Nah itulah sebab, tapi herannya sekarang saya di dalam gereja Katolik sekarang ada mendoakan orang-orang mati. Apa itu namanya itu? Ya. Nah, padahal pada waktu itu paus melarang itu, tidak boleh berdoa kepada orang-orang mati apalagi mendoakan orang-orang mati itu. Itulah sebabnya kekristenan di Cina pada waktu itu lalu berhenti. Ya, baru mulai masuk lagi abad-abad modern ini. Jadi, memang apa yang dikatakan Bang Edi situ Bu Marsya,
mengenai perkawinan atau inkulturisasi ya, inkulturisasi atau bahasa gerejanya memasukkan budaya setempat lokal dikawinkan dengan budaya kekristenan, itu memang terjadi. Jadi 20 tahun lalu ketika saya pertama kali menjadi Kristen, teman saya itu memberikan saya satu buku. Itu berisi sejarah bagaimana ikonoklasme atau patung-patung itu masuk di dalam gereja. Dan pada waktu itu memang seperti yang dikatakan oleh Bang Edis. Jadi terjadi perkawinan pada waktu kekristenan itu dijadikan agama negara oleh Kaisar Konstantin. Lalu pada waktu itu masih ada budaya-budaya orang-orang itu harus menjadi Kristen gitu loh Bu Marsya. Lalu ketika menjadi Kristen mereka kan masih mengikuti adat-adat leluhur nenek moyangnya nih kan. Termasuk salah satunya yaitu tadi patung-patung tadi. Jadi patung Dewi Semiramis yang memegang bayi Tamus itu kemudian diikonoklasmekan menjadi patung Maria dengan bayi Yesus. Dan itu adalah sejarah. Nah saya ngomong begini, itu sebenarnya bukan saya nggak tahu, 20 tahun lalu saya sudah tahu itu teman-teman. Cuman saya kan selama ini menutupi itu. Karena saya ingin menjaga perasaan teman-teman kita. Begitu Bu Marsya. Cuma kalau Bang Edis tabrak aja terus gitu kan. Sebenarnya dikatakan Edis itu betul, itu sejarah teman-teman. Anda kalau mau cari tahu itu bisa, itu terbuka sejarahnya. Ya. Bu, sebentar Bu, kita sapa dulu nih. Pak Wira sama Grand, Andre, silakan teman-teman udah di atas, ada yang mau ditanyakan atau gimana? Andre, Salam, Pak Wira. Udah tahu hostnya sumbu pendek. Shalom. Kalau ditegur tolong ya disapa ya teman-teman. Kalau disapa disautin lah. Ini dibilang teman-teman, kesempatan ada Bu Sopiatul ya. Kalian bisa bertanya biar mendapat penjelasan secara konkret. Konkret lagi. Secara inilah ya. Coba teman-teman kalau ada yang mau kasih argumen, Bu Sopi salah. Nah silakan. Bu Marsa salah, silakan. Jangan gue yang disalahin melulu. Kenapa sih? Jangan hostnya disalahin melulu teman-teman. Ayo silakan teman-teman ya. Ini kesempatan ada Bu Sopiatul ya. Seperti yang tadi ya dikatakan, itu memang satu bisnis ya. Kalau di Kisah Para Rasul kan dikatakan patung Dewi Artemis dan image-nya ya, yang berupa batu yang turun dari surga itu. Dan itu dijadikan ladang bisnis. Jadi ketika Paulus mengatakan tidak lagi boleh melakukan penyembahan kepada patung-patung itu, orang yang berbisnis patung ini lalu menghasut rakyat supaya Paulus dan para rasul itu didemo dan ditangkap dan dipenjarakan karena mengancam bisnis patung mereka. Emang begitu teman-teman. Jadi ketika itu berkembang di Roma, orang Roma itu memang terbiasa untuk menyembah patung-patung itu. Itu sejarah teman-teman. Namanya patung Dewi Semiramis dan Namus. Kemudian dijadikan patung Yesus, patung Maria memegang bayi Yesus. Ya, salam teman-teman. Salam, selamat pagi teman-teman semua. Salam Kak Baby, terima kasih gift-giftnya Kak Baby. Teman-teman terima kasih ya yang tap-tap layar, yang kasih gift. Ya, donasi siapa nih? Silakan. Shalom, Pak Ion, Ibu Sopi. Ya, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Itu aja, Pak. Mohon dijelaskan Bu Silakan Sopi. baca. Terima kasih. Silakan bacain. Saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri di dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas itu di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dan dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi gurung disertai halilintar dan gempa bumi. Mohon Bu Sopi Wahyu berapa, dijelaskan Pak? ayat ini.
Wahyu berapa? Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Terima kasih. Yang mau Mohon ditanyakan apa, jawabannya. Pak? Saya cuma minta dijelaskan, Pak, ayat itu. Oh, ayat Terima itu. kasih. Oke, berhubung kalau saya jawab, Bu Sopi 50-50, Bu Sopi aja Pak ya. Silakan Bu. Masalah-masalah eskatologis itu tidak bisa kita tafsirkan sembarangan, Pak. Tapi secara garis besar begini. Jadi kitab Wahyu itu merupakan antitesis daripada kitab Kejadian. Jadi kalau Bapak ingin memahami kitab Wahyu, Bapak harus baca kitab Kejadian 50 pasal itu ya, terutama kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 50 sampai selesai. Karena kitab Wahyu itu mengembalikan lagi ya kepada rencana Allah sejak semula, menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru, kembali kepada Taman Eden yang baru. Jadi Taman Eden yang baru itu turun dalam bentuk kota Yerusalem ya, sama seperti Taman Eden di dalam budaya timur dekat purba itu bentuknya segi empat, Pak. Ya. Saya cuma bisa bilang begini. Semua yang ada di dalam kitab Wahyu itu merupakan refleksi daripada kitab Kejadian, di mana Abraham di situ dijanjikan suatu tanah surgawi. Yang dijanjikan kepada Abraham itu namanya tanah Kanaan di situ ya. Ada 7 bangsa Kanaan di situ, disuruh direbut pada zaman Yosua pada waktu itu. Nah, melalui Yosuanya yang baru, jadi kalau Yosua di dalam perjanjian lama, itu dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah surgawi, yaitu Yerusalem yang ada sekarang di Timur Tengah itu. Yosua kita yang baru ini, Pak, Yosua kita yang baru namanya Yesus, akan membawa kita, memimpin kita, masuk juga ke tanah perjanjian yang baru. Tetapi bukan seperti Yerusalem yang ada sekarang ini, melainkan Yerusalem baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kitab Wahyu merupakan pembalikan keadaan dari apa yang dilakukan dan kejatuhan daripada Adam yang pertama. Ya, kita akan diberi lagi akses kepada pohon-pohon kehidupan dan sebagainya. Dan tadi Bapak baca tadi, ya ada 7 tulah, 7 malapetaka, 7 sangkakala dan sebagainya. Itu bicara sama seperti ketika Yeshua ya, Musa dan Imam Harun ya, itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Allah itu menurunkan 10 tulah atas Mesir supaya untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Nah, Alkitab juga mengatakan demikian, Pak. Alkitab mengatakan bumi ini adalah Sodom dan Mesir rohani. Kalau Bapak baca di kitab Wahyu. Jadi bumi ini diumpamakan seperti Mesir. Kita ini berada di bawah satu perbudakan. Kalau Israel perbudakan Firaun, kalau kita berada di bawah perbudakan iblis. Ya kata Pak Bambang, bahnya Firaun katanya gitu ya. Jadi bumi ini diumpamakan sebagai Mesir yang rohani. Ya. Lalu Tuhan Yesua yang baru, Adam yang baru, ini ingin mengeluarkan kita dari tanah Mesir ini, tanah bumi ini yang penuh dengan kutuk dan dosa dan penuh dengan perbudakan ini, Pak. Dibawa dia kepada satu tanah perjanjian yang baru. Jadi tulah-tulah itu menggambarkan bagaimana Allah akan menghajar bumi sebelum nanti kita masuk kepada tanah surgawi, yaitu Yerusalem baru yang dijanjikan, sama seperti Allah menghajar Mesir dengan 10 tulahnya sebelum Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir untuk membawa dia ke satu tanah perjanjian. Ya, secara garis besar itu. Lalu kalau Bapak tanya, siapa orang-orang kudus di situ? Orang-orang kudus di situ tuh bukan yang dimaksud bukan Santa Maria, Santa Benedictus, bukan, Pak. Itu tradisi gereja. Kalau Bapak baca Alkitab, ini kebanyakan karena orang-orang ini tidak pernah baca Alkitab. Jadi orang-orang yang berdebat, yang masuk ke komalnya Bang Edis itu kebanyakan memang tidak pernah memahami Alkitab sampai selesai atau membaca Alkitab sampai selesai. Kalau Anda baca, Pak, di dalam Alkitab itu tidak pernah ada tradisi yang namanya manusia itu dijadikan santo atau santa. Itu nggak ada. Kalau Bapak baca dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat orang-orang kudus di Filipi, tadi yang seperti saya bacakan, kepada jemaat orang-orang kudus di Korintus, kepada jemaat orang-orang kudus di Roma. Jadi yang dimaksud orang kudus adalah semua kita eklesianya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Itu disebut orang-orang yang dipisahkan, disendirikan, dipilih dengan tujuan khusus. Jadi orang eklesia, kalau Bapak tahu arti kata gereja, itu berasal dari kata eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang tertentu yang dipilih, Pak. Jadi Anda dan saya itu dipilih. Maka Yesus mengatakan, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Ya. Jadi eklesia, kita, anak-anak Tuhan,
itu dipilih secara khusus, ditunjuk secara khusus, dipisahkan, itu namanya dikuduskan. Untuk apa? Dipisahkan untuk tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya Tuhan, dan Tuhan itu memanggil Anda dan saya. Nah, kita ini, Anda dan saya ini adalah yang disebut orang-orang kudus, gereja Tuhan. Jadi jangan bayangkan orang kudus itu santo, santa, bukan begitu, Pak. Ya, bahkan di dalam perjanjian lama nih, saya ada seorang apologet yang mengutip Mazmur 89, orang-orang kudus itu dibilang santo, santa. Tidak. Di zaman perjanjian lama tidak ada namanya santo dan santa, Pak. Ya, yang ada adalah para malaikat di surga, itu disebut perkumpulan orang-orang kudus yang ada di Shamayim, atau yang ada di langit, itu disebut malaikat. Jadi kita mesti memahami konteksnya, Pak. Di dalam Alkitab tidak pernah ada manusia lalu Musa itu disebut santo Musa. Loh, kalau kudus ya lebih kudus Musa loh, Pak, sama Henok sama Elia. Kenapa Henok nggak disebut santo? Henok udah naik ke surga. Kenapa Elia nggak disebut santo Elia? Hah? Kalau kita mau bicara orang kudus, Musa, Henok dan Elia itu lebih pantas disebut orang kudus. Betul nggak sih, teman-teman? Nah, Alkitab tidak ada tradisi begitu, Pak. Mengangkat orang-orang kudus dijadikan santo dan santa itu tidak ada. Itu hanya ada di dalam tradisi-tradisi. Jadi orang-orang kudus yang dimaksud adalah kita, Pak. Eklesia dan gerejanya, itu jelas Alkitab mengatakan begitu. Ya. Jadi kita harus kembali kepada pengajaran yang sehat, yaitu yang ada di dalam firman Tuhan, Alkitab kita. Saya rasa itu jawaban kita ya. Oke, mantap Bu Sophie. Ya, Donat. Udah paham belum, Donat? Oke, Pak. Ya, makasih Bu Sophie, Pak Ion. Salam semua, izin turun ya. Jadi teman-teman saya tambahin ya. Jadi di jalan giliran dia mau jawab gimana sih? Jadi betul ada apa kata Bu Sophie ya, kitab Wahyu itu butuh penjelasan atau penafsiran yang betul-betul yang betul-betul lah ya. Sebab di dalam kitab Wahyu ada simbol, ada perumpamaan, ada hal-hal yang lain. Nggak sembarangan teman-teman Kristen untuk menjelaskan ya. Apalagi saya ya. Gak suka masuk pada penafsiran yang gitu, Mas. Aku nggak suka kalau ngomongin sama itu nanti kuda hitam itu ini, kuda putih itu. Aku nggak suka yang gitu-gitu. Aku lebih suka karena itu pasti meleset itu kayak gitu-gitu. Nanti jatuhnya sampai pada tahap Yesus datang tahun berapa. Nah, nanti begitu jadi akhirnya. Nah, aku nggak masuk ke sana. Aku nggak suka yang kayak gitu-gitu. Aku sukanya mempelajari kitab. Iya, aku sukanya mempelajari kitab itu secara garis besar tuh Wahyu tuh mau ngomongin apa sih gitu. Oke, silakan teman-teman yang mau naik bertanya ya. Kan enak tuh ya, ketika bertanya lalu mendengarkan penjelasan Bu Sophie kan enak tuh. Ya, silakan. Ya, salam Bu ETH. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi sama Kak Baby. Terima kasih. Kak ETH, terima kasih yang selalu mensupport para apologet. Ya, silakan teman-teman ya. Mumpung hostnya ke depan melulu nih. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya atau bilang, "Oh, Bu Sophie penjelasannya salah." Silakan. "Oh, penjelasan Bu Maksa salah." Silakan. Jadi Ya. ada banyak orang itu berpikir sebagai orang Kristen ketika kita itu pengikut Kristus lalu tujuan kita tuh surga, begitu kan? Betul nggak? Kita kan berpikir kan kita mati masuk surga kan gitu kan? Nah, padahal Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Yang Alkitab janjikan itu adalah tanah surgawi. Tanah surgawi, teman-teman. Ya. Nah, Alkitab mengatakan gini nih, Galatia 3 ayat 29, di situ dikatakan di dalam Kristus kita termasuk keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji Allah, kan gitu kan? Jadi janji Allah kepada Abraham itu diturunkan secara rohani kepada kita. Jadi dalam Kristus kita nih bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi itu berhak turut mengambil bagian di dalam janji Allah kepada Abraham. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa janji Allah kepada Abraham, Yon? Apakah Allah berjanji kepada Abraham, nanti kamu kalau mati masuk surga ya? Pernah nggak Allah ngomong gitu?
Janji Allah kepada Abraham. Nih Ibu, jawaban saya 50-50 ya. Jadi kalau salah Apaan dibetulin. sih lu? Tersinggung mulu. Bercanda juga gue. Iya, jawabannya keturunannya banyak di pasir, banyak di pasir. Keturunannya banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan keturunannya akan menjadi raja-raja yang menguasai bumi. Betul nggak tuh, Bu? Coba kamu baca Kejadian 12 misalnya. Oh, Kejadian Pertama kali 12. Allah bicara, ini janji Allah kepada Abraham kan? Betul nggak? Katanya dalam Kristus kita berhak menerima janji Allah kepada Abraham. Nah, kita lihat apa janji Allah kepada Abraham kan gitu. Betul nggak, Yon? Betul, Bu, betul. Oke, sekarang kita lihat nih Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Apakah Abraham dijanjikan masuk surga? Coba kita lihat. Apa janji Allah kepada Abraham? Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Kita lihat dulu ya urutnya ya. Gue sambil belanja nih, gue beli susu bentar ya. Gue sukanya nyusu teman-teman, jadi sehat. Otaknya cerdas, nggak kayak kadrun ya, minumnya air kencing ontak. Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Coba kita lihat. Teman-teman sekali lagi dicatat ayatnya ya. Tapi coba bacakan dulu tadi, Yon. Galatia 3 ayat 29. Coba kita baca Oke, dulu. Kejadian sebentar. 3 ayat Galatia 3. Gemah, 29. gue lagi di depan nih. Oke, sebentar. Galatia 3 ayat 29 Nggak ya. salah ya. Galatia 3 ayat 29 coba. Benar nggak ayatnya? Bentar. Ini gue nggak ada yang bantuin gue nih ya, ngingetin ayat-ayat nih. Gue jadi nggak tutup mata nih ya. Saya bukan penghafal Alkitab dan bukan ahli Alkitab, teman-teman ya. Galatia 3 ayat 29, beginilah firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iya, ternyata betul juga ya. Padahal nggak ada si Wira nih ya kan. Karena gue juga perlu bantuan ya. Wira, kasih ayat Alkitab dong. Jadi Galatia 3 ayat 29 tadi mengatakan ini. Jika kita adalah milik Kristus, kita ditebus ya dari rumah perbudakan. Kalau Israel ditebus dari rumah perbudakan Mesir, kita ditebus dari rumah perbudakan si iblis ini. And we belong to Christ. Jadi kita ini menjadi milik Kristus. Kita disebut keturunan Abraham. Kita disebut apa? Anak-anaknya Abraham, dan dikatakan di situ kita berhak menerima janji Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, apa janji Allah kepada Abraham? Kan begitu kan? Karena kebanyakan orang bilang, kan, oh kalau kita ikut Yesus nggak apa-apa lah kita miskin di dunia ini. Yang penting nanti kita masuk surga. Nggak apa-apa lah kita ngekos di dunia ini, kita ngontrak di dunia ini. Yang penting nanti kita masuk surga kan gitu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal kan gitu. Apakah tujuan kita ke surga? Apakah itu yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Nah, coba kita buka Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Coba bacakan, Pak. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Perikopnya Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada kamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Jadi, sebentar ya. Suara suara gue jadi kayak gitu. Sekali lagi tadi. Apa janji Allah kepada Abraham? Diberikan suatu tanah. Betul, kata negeri di situ Ares. Ares itu artinya tanah, satu daerah.
daerah kekuasaan, suatu tanah. Tapi Abraham belum tahu nih tanah yang mana yang mau dikasih sama dia, betul? Halo. Yes. Betul. Jadi janji Allah kepada Abraham itu bukan, Abraham, kalau kamu ikut aku, nanti kamu mati, kamu masuk surga ya. Sudah saya mengatakan, surga itu tidak diciptakan untuk manusia. Surga itu diciptakan untuk para Beneha Elohim, namanya di dalam Alkitab kita, namanya penghuni surga atau anak-anak Allah. Manusia itu diberikan daerah kekuasaan di bumi, bukan di surga. Jadi yang dijanjikan Allah kepada Abraham, pertama dia dikasih tanah. Nah, janji ini adalah janji yang Tuhan berikan sebenarnya kepada Adam yang pertama. Adam itu dikatakan begini, aku mau menjadikan Adam, satu jenis spesies makhluk yang diberi nama Adam. Lalu dia berkata begini, supaya Adam ini berkuasa. Let them have dominion, artinya supaya Adam ini mempunyai daerah kekuasaan. Di mana daerah kekuasaan Adam? Kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 26, ini penting banget ya. Kejadian 1 ayat 26. Daerah kekuasaan Adam itu atas ikan-ikan di laut. Jadi seluruh lautan dan isinya itu ada di bawah kekuasaan manusia. Burung-burung di udara, itu bicara atmosfer kita langit pertama. Lalu dia berkata, atas seluruh bumi, atas semua binatang melata, binatang ternak, dan over all the earth. Jadi seluruh bumi itu diletakkan Allah di bawah kuasa manusia atau Adam. Ini sangat penting teman-teman. Implikasinya sangat penting. Kalau Anda tidak paham Kejadian 1 ayat 26, Anda meleset ini, menafsirkan Kejadian 1 ayat 26. Maka seluruh Alkitab itu meleset semua tuh cara bacanya. Sampai kitab Wahyu nanti meleset semua. Adam yang pertama ketika diberi kuasa atas bumi ini, menjadi raja dan imam, menjadi suatu kerajaan. Allah tuh pengen supaya manusia Adam ini, ras Adam ini, spesies makhluk yang bernama Adam ini, itu menjadi kerajaan imam bagi dia. Supaya manusia ini menjadi imamat yang raja, suatu bangsa yang kudus yang dia pilih menjadi suatu imam. Adam yang pertama ini gagal. Lalu dari semua bangsa di muka bumi dia memanggil Abraham. Dari keturunan Abraham ini, kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran 14, Israel ini dipanggil kembali oleh Allah menjadi suatu kerajaan imam. Nah, karena Israel, tujuan Allah adalah menjadikan manusia di muka bumi sebagai suatu imamat yang rajani atau kerajaan imam bagi dia. Maka manusia itu harus diberikan namanya daerah kekuasaan atau dominion. Sama seperti pada anak-anak Allah. Saya nggak tahu gimana di dalam alam roh atau kerajaan surga pembagian dominion ini. Tapi itu ada. Ya, karena ada tingkatan-tingkatan yang namanya exousia dan arche di dalam kerajaan roh. Ya, ada penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah. Itu ada tingkatan dominionnya. Maka anak-anak Adam di bumi itu juga diberikan namanya dominion, kuasa tertentu. Dia punya daerah kekuasaan tertentu. Namanya bumi. Nah, Adam yang pertama ini gagal, teman-teman. Adam yang pertama ini menjual kerajaan imam ini kepada suatu otoritas lain, namanya kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan. Jadi seluruh bumi ini, dunia ini berada di bawah satu kontrol yang namanya kerajaan Satan. Lalu dari semua bangsa di muka bumi ini, Allah kita itu mengambil kembali suatu bangsa, ya, dari seorang wanita mandul, namanya Sarah. Dan dia menjadikan bangsa ini, keturunan Abraham ini, suatu kingly atau kingdom of priest atau kingly priest atau kerajaan imam bagi dia. Maka dikatakan imam-imam dan raja-raja itu keluar daripada bangsa Israel. Nah, sebelum sampai ke sana tadi, kita buka lagi tadi Kejadian 12. Jadi Allah itu menjanjikan, janji Allah kepada Abraham itu bukan, Abraham kamu kalau mati masuk surga, bukan. Karena manusia itu tidak ke surga, ya, tapi manusia itu ke bumi. Maka Allah itu menjadikan suatu dominion yang baru, tanah yang baru. Abraham belum tahu tuh tanahnya yang mana. Coba kita lihat Kejadian 13 ayat 14, 15 dan 16, Pak. Kejadian 13 14, 15. Ini diulangi lagi nih janji Allah. 3 kali Allah mengulangi janjinya. Coba kita lihat. Kejadian 13 Kejadian 13 ayat 14 sampai 16 ya. Ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan.
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi janji Allah kepada Abraham ini diulang lagi. Dia bilang ini, sekarang dia lebih spesifik lagi, betul? Tadi di Kejadian 12 Tuhan bilang, aku akan kasih suatu tanah. Nggak tahu nih tanahnya yang mana nih. Pokoknya Abraham ikut aja gitu. Kamu pergi keluar ya dari rumah Terah, dari rumah bapakmu, pergi ke suatu tanah yang akan aku berikan kepadamu. Tanahnya yang mana nggak tahu Abraham. Di Kejadian pasal 13, ketika dia berpisah dengan Lot, ini udah makin kaya Abraham, bertengkar nih gembalanya sama Lot. Lalu Lot memilih tanah Sodom dan Gomora, ya daerah Yordan. Tuhan bilang sama Abraham lebih spesifik lagi. Sekarang kamu lihat, ke timur, utara, selatan, dan barat. Itu batas-batas tanah yang dia janjikan. Batas-batas heavenly earth, atau tanah surgawi yang Tuhan janjikan. Yang dihilangkan oleh Adam yang pertama. Dia bilang, kamu pandang nih. Dia kasihkan batas. Itu batas adalah bangsa Israel yang sekarang ini, teman-teman. Sekarang ini Israel masih kepotong-potong, kepecah ya, belum selesai. Pada zaman Yosua itu direbut. Ya. Nah, kita lihat tuh. Tuhan bicara lebih spesifik lagi, tanahnya yang mana? Udah tahu nih, ketahuan. Yaitu tanah daerah orang Kanaan, daerah orang Het, dikatakan. Orang Het, orang Yebus, orang Hewi, orang mana tuh? Ada 7 bangsa, ya, orang Kanaan. Tanah itulah yang akan dijanjikan Allah menjadi milik kepunyaan Abraham dan keturunannya. Ini lebih spesifik lagi nih. Ya. Lalu Abraham dikatakan, pandanglah ke utara, ke selatan, ke timur dan barat. Dan janji mengenai tanah ini kemudian jatuhnya ke Ishak, teman-teman. Ya. Pada zaman Ishak itu tidak secara spesifik, dia pindah-pindah tempat. Dia berkemahnya sama kayak Abraham, pindah-pindah gonta-ganti tempat. Tapi Ishak itu memegang janji ini bahwa dia percaya keturunannya akan memiliki tanah Kanaan ini. Lalu kita lihat Kejadian pasal 28. Janji ini turun kepada Yakub. Coba kita lihat Pak, Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayat. Lupa ingat saya sebentar ya. Mimpi Yakub di Betel. Mulai ayat 12 deh. Kejadian 28 ayat 12. Coba kita lihat mimpi Yakub di Betel. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, berarti tadi janji Allah kepada Adam itu tanah. Ya, Adam diberikan kuasa tanah. Adam kehilangan ini. Lalu di restore Tuhan, diperbaharui Tuhan janjinya untuk memberikan tanah ini kepada Abraham. Di Kejadian 12 dan Kejadian 13. Nanti Kejadian 15 juga sama ya. Allah kembali, kalau Anda lihat, Anda baca aja tuh Alkitab ya, urut-urutannya. Janji itu jatuh ke Ishak, teman-teman. Lalu dari Ishak jatuhnya bukan ke Esau, tapi jatuhnya ke Yakub. Janji Allah kepada Yakub di Kejadian 28 ayat 13 tadi apa Pak? Tanah tempat engkau tidur ini, betul? Tempat engkau berbaring, sorry. Tanah tempat engkau berbaring. Tanah yang dijanjikan itu bumi. Aretz itu artinya tanah. Tanah yang satu itu Aretz itu artinya bumi. Tanah yang ada di bumi. Jadi janji Allah itu bukan surga, tapi bumi. Nah, kalau Anda baca seluruh Alkitab, surga itu masih merupakan misteri, teman-teman. Gak banyak kita ketahui, hanya sedikit saja. Makanya saya nggak tahu suka bicara mengenai dunia-dunia roh begitu. Ya. Tapi saya mau tahu nih, implikasinya, dampaknya besar. Kalau Anda tahu mengenai kerajaan surga yang ada di bumi ini, itu implikasinya besar. Kalau gereja tahu the secret, rahasia, bagaimana caranya mendatangkan kerajaan surga ini di bumi, saya kasih tahu Anda, teman-teman. Nothing can stop us. Gak ada yang bisa menghentikan kita
menyebarkan, memperluas kerajaan surga yang ada di bumi ini. Sayangnya banyak orang nggak ngerti prinsip ini. Karena mereka mikirnya, pokoknya gue ikut Tuhan Yesus mati masuk surga. Saya kasih tahu Anda teman-teman. Yakub ngerti prinsip ini. Karena Allah menjanjikan kepada Yakub, bukan Yakub, kamu lihat tuh ada tangga di surga. Nanti kamu kalau mati kamu masuk surga. Enggak. Tuhan berkata apa? Tanah tempat engkau tidur nih loh. Kamu lagi tidur ini. Ini tanah ini yang kamu tidurin ini. Tanah yang kamu tidurin ini akan jadi milikmu dan milik keturunanmu. Wow. Dan keturunanmu, I will bless them. Aku akan berkati mereka. Betul? Yes. Ini ada banyak orang kan nggak paham ini teman-teman. Pikir janji Allah itu nanti kita mati masuk surga. Enggak. Lalu kalau Anda baca Keluaran pasal 19, atau kalau enggak ini Keluaran pasal 3 dulu. Keluaran pasal 3. Ketika Musa, Allah menampakkan diri pada Musa, Allah berkata begitu kan kepada Musa, aku telah turun ya untuk melihat their oppression, penderitaan mereka ini, sebab aku mengingat janjiku kepada Abraham untuk memberikan apa? Untuk memberikan apa? Janji Allah kepada Abraham? Untuk memberikan tanah. Betul? Yes. Tanah yang diberikan. Allah turun dari surga untuk menepati janjinya, memberikan apa? Bumi. Wow. Maka dikatakan orang-orang benar akan mewarisi bumi ini. Mazmur 115 ayat 16 dikatakan Shamayim Hashamayim adalah kepunyaan Yahweh Tuhan kita, tetapi bumi ini telah diberikannya ke dalam tangan anak-anak Adam. Jadi Tuhan menghendaki kita ini berkuasa di bumi, memerintah di bumi ini, di bawah otoritas kerajaannya, memerintah dengan cara kerajaannya. Itu yang dia mau. Bumi teman-teman yang diberikan Tuhan kepada kita. Janji ini diulangi di Keluaran pasal 3. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, dia berkata, aku telah turun sebab aku mengingat janjiku kepada Abraham untuk memberikan apa? Memberikan apa? Tanah. Tanah orang Hewi, tanah orang Yebus, itu akan aku berikan kepada bangsa Israel. Lalu Anda baca Yosua pasal yang pertama. Di dalam Yosua pasal yang pertama, di situ Tuhan menegaskan lagi dengan lebih jelas. Yosua, jalanilah negeri ini, bersiaplah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul? Jalanilah negeri ini. Setiap tempat yang kau injak dengan telapak kakimu, I will give it to you. Akan aku berikan kepadamu, betul? Janji ini jatuh kepada Yosua, janji ini jatuh kepada Israel. Israel pun gagal. Israel gagal nggak untuk gagal teman-teman. Allah berkata begini, kalau kamu menyembah bangsa-bangsa, ilah bangsa-bangsa lain, aku akan menyerahkan kamu ke semua bangsa, supaya kamu tahu rasanya bagaimana berada di bawah ilah-ilah itu, diperintah oleh ilah-ilah itu. Maka dibuang ke Assyria, dibuang ke Babel. Israel tersebar. Dia gagal memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan itu, betul? Sampai tahun 1948 mereka baru kembali ke tanah Israel, betul? Halo. Betul, tahun 1947. Kenapa? Karena gagal. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang untuk menjanjikan kita tanah air yang baru. Nah, kalau Anda baca di Ibrani pasal yang 11, kita itu bukan merindukan surga, tapi kita merindukan tanah surgawi. Dikatakan Abraham seperti orang yang melambai-lambai dari jauh. Dia tidak menerima janji itu, dia tidak memiliki tanah Kanaan itu. Keturunannya lah yang pada zaman Yosua menaklukkan tanah Kanaan itu. Tapi yang dijanjikan adalah tanah surgawi. Nah, itulah yang kita rindukan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Dan di langit yang baru dan bumi yang baru yang kita sebut sebagai tanah surgawi, Yerusalem baru itulah, kita merindukan suatu pemerintahan yang baru, yang mana raja kita itu kekal teman-teman. Gak mati-mati raja kita. Dan memerintah dikatakan dia dalam damai. Sama seperti gambaran Melkisedek. Dia memerintah di dalam kerajaan damai. Tapi sebelum kita masuk ke tanah surgawi itu, akan ada tulah sama seperti yang terjadi pada bangsa Mesir. Kena tulah dulu nih bumi ini. Karena bumi ini di dalam kitab Wahyu disebut sebagai Sodom dan Mesir rohani. Bumi ini disebut Mesir, teman-teman. Tempat kita diperbudak. Nah, sebelum kita dikeluarkan dari
tanah bumi ini menuju ke tanah Yerusalem baru itu, maka akan ada berbagai macam cobaan, gempa bumi, bencana alam, sakit penyakit, akan ada macam-macam tulah. Sebelum nanti kita masuk ke tanah yang penuh damai, yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 21, tidak akan ada lagi air mata. Nggak akan ada lagi sakit penyakit, nggak akan ada lagi nih boyok, kecetit, asam urat, ya kan, kolesterol, apalagi darah tinggi, kanker. Dan Tuhan berkata apa? Akan ada pohon-pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Tidak akan ada lagi air mata dan tidak akan ada lagi apa? Kematian. Nggak seperti tanah dan bumi kita yang sekarang ini. Jadi yang kita rindukan itu adalah janji yang diberikan Allah kepada Abraham, yaitu heavenly earth, tanah surgawi yang baru, di mana di tanah surgawi itu yang memerintah bukan Daud nanti, tapi tipologi daripada Raja Daud, yaitu Raja Mesias kita. Yesus itu adalah tipologi daripada Raja Daud. Dan tadi Yesus akan memerintah di tanah yang baru nanti. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya kita masuk ke tanah yang baru tadi? Karena Anda lihat ya, seluruh bangsa Israel yang keluar dari Mesir, semuanya mati kecuali Yosua dan Kaleb. Betul? Semua yang keluar dari Mesir itu tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Maka sama Yosua itu disunat lagi tuh, generasi yang baru itu di Gilgal. Kenapa? Karena itu anak-anak baru tuh yang baru lahir. Why? Because they don't believe. Karena mereka nggak percaya. Karena mereka masih pengen merindukan, aku masih pengen sama si bidadari surga itu yang berdada montok. Aku masih, kenapa? Karena Anda tahu ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, waktu dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu butuh waktu hanya sekitar nggak sampai 2 minggu, teman-teman. Sebenarnya kalau jalan kaki itu sebenarnya cuma 10 hari, nggak sampai 2 minggu. Kalau ada jalan dari Mesir ke tanah Israel, itu cuma 2 minggu, butuh waktu 2 minggu. Tapi 40 tahun bangsa Israel ini mutar di padang gurun. Because they don't believe. Karena mereka nggak percaya. Ketika mereka melihat Musa mengutus 12 pengintai, lalu menyuruh, coba kamu intai dulu deh, itu tanahnya betul nggak tuh bagus katanya. Lalu mereka membawa sepikul, satu tandan anggur dipikul 2 orang. Anggurnya aja gede. Teman saya yang pernah ke Israel, dia bilang, Sob, kamu gak bakal percaya kalau kamu ke Israel. Kenapa? Gue bilang, gue belum pernah ke Israel. Sebelum mati lu mesti ke Israel, katanya gitu. Kenapa? Gue tanya gitu. Itu buah-buahannya, Sob, emang betul tuh tanah raksasa, dia bilang gitu. Masa buah kok gede-gede kayak gitu, gak wajar, katanya gitu. Buah-buahnya tuh besar-besar, teman-teman. Anda bayangin itu, di dalam Alkitab kita kalau anggur, ini saya ada anggur nih, saya lagi di starter bros. Anggur itu cuma bisa dicengkiwing 1 tangan begitu. Tapi Anda lihat gak di dalam Alkitab kita? 1 tandan, seekol itu 1 tandan buah anggur dipikul 2 orang. Bayangin nggak lo gedenya? Betul nggak, teman-teman? Anda baca nggak sih? Emang kalau ini teman-teman, kalau ngikuti saya dan Bang Edis itu syaratnya cuma 1 tuh. Kalau Anda mau ngikuti perkataannya Edis dan perkataan saya 1, syaratnya baca Alkitab sampai selesai, Kejadian sampai Wahyu. Kalau belum baca emang agak susah. Bu Sofi ngomong apa kok ramudeng. Ya, baca tuh teman-teman. 1 tandan anggur itu dipikul 2 orang, dibawa sama 12 pengintai itu kepada Musa. Lalu apa kata 10 orang pengintainya itu? Emang bener sih Mus, katanya gitu kan. Itu tanah tuh penuh susu dan madu, betul. Buah-buahnya gede-gede. Tapi orang-orangnya raksasa, Mus. Kita ini seperti belalang, katanya di mata dia. Betul nggak? Mereka udah menggetarkan hati jemaat yang lain. Aduh, mending kita balik ke Mesir deh. Di Mesir ada bawang bombay, ada bawang merah, ada apa lagi? Ya nggak? Baca nggak kalian itu? Gue lebih enak aja di sini deh, di dunia ini. Ngapain ntar di tanah surgawi ada apa? Kayak Muslim kan gitu kan, bener nggak? Kalau Anda tanya sama Muslim, emang di surganya Kristen ada apa? Nyanyi-nyanyi doang gitu, puji-puji Tuhan. Boring, nggak ada bidadari surga yang berdada montok, ngapain? Kenapa? Karena mereka masih ingin tinggal di Mesir, teman-teman. Padahal dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah dengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan akan sediakan itu bagi kita. Tapi kita masih pengen tinggal di Mesir, di bumi yang sekarang ini. Ngapain di surganya Kristen, orang nggak ada bidadari montok. Ya, surga Islam enak. Ada wedang jahe, betul nggak? Apalagi
Karena pikiran mereka sama seperti Israel. Mereka masih pingin di Mesir, teman-teman. Mereka masih pingin menikmati apa? Keduniawian. Betul gak? Halo. Ini gue kok kayak ngajar di kuburan ya? Betul Bu, betul Bu. Iya Bu, Ya, betul, enggak, betul. ada saya Bu, iya Bu. Tadi mengenai buah anggur tadi ada di Bilangan 13. Ada saya nggak ayat di kuburan 23. Ibu, gimana sih Ibu? Ya. Tadi mengenai buah anggur ada di Bilangan 13 ayat 23. Saya nyimak Ibu. Iya. Nah, sekali Benar, lagi, betul. Heeh. melalui Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus menjanjikan kita itu tanah surgawi yang baru, teman-teman. Gitu loh, ya. Bentar, gue lagi mau bayar bentar nih. Yaudah ditambahin, Itu silakan mengenai kalau buah anggur. ditambahin. Ya, tadi mengenai buah anggur tadi memang ada di Bilangan 13 ayat 23. Mereka memotong setangkai buah anggur yang begitu besar sehingga harus dipikul oleh 2 orang dengan galah, itu ayatnya. Tuh, setandan anggur loh, bayangin. 1, 2, 3, 4, 5.